Wow, amazing. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Oto Hasibuan, Oce Kaligis, hingga Fahri Bahmid. Aduh. Makin aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Kok bisa tim kampanye Pak Anies Caimin menyiapkan 1.000 pengacara untuk membela Anies Caimin di MK? 1.000 pengacara banyak banget itu. 100 pengacara di persidangannya udah banyak banget tuh, apalagi 1.000. Mungkin nanti sidangnya ya ada sebagian yang di dalam, di luar. Kursinya kan terbatas, ada yang sebagian di luar pakai layar monitor karena nggak cukup. Betul. Saya rasa ya, jangankan 100 ya, jangankan 1.000, 50-30 orang pengacara juga sudah cukup. Iya, di terbatas tempat. Karena apa? Yang terpenting bukan banyaknya pengacara, tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan itu kredibel nggak? Contohnya buktinya ada nyata ya, berapa ratus TPS, C1-nya lengkap ya, ada tanda tangan KPPS semua dan memang jelas dicurangi contohnya, dan saksi-saksinya juga yang dihadirkan berkualitas dan kredibel, itu cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyakan pengacara. Tidak perlu banyak pengacara. MK gitu rame-ramean seperti diserbu MK takut gitu ya, nggak perlu. Dan satu hal lagi Pak Anies ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak butuh pengacara banyak-banyak kayak ribuan kayak kalian itu untuk membela dia di MK, karena yang membela dia yang utama itu adalah masyarakat. Betul. Ya? Dan yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu suara rakyat, bukan pengacara. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus komen. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Masnya tadi mengenai bahwa sebetulnya ya hanya buang-buang waktu dan tenaga saja dengan 1.000 pengacara, karena itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana bukti-bukti fakta-fakta valid yang akan dipertaruhkan, yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk mencari kemenangan, dalam arti untuk mencari selisih. Karena perjuangan di MK ataupun gugatan ke MK itu sebetulnya yang digugat itu adalah persoalan selisihan angka. Makanya kalau tuntutannya untuk Prabowo Gibran didiskualifikasi, kemudian yang boleh nyapres hanya Anies dan Ganjar, ya saya kira MK tidak akan mempertimbangkan, tetapi malah akan menolak. Kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Bapak ini lagi. Mau ngomongin apa sih? Demokrasi. Ayo kita lihat ya apa yang diomongin. Kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara ya. Ada perubahan kebebasan berbicara berapa tahun ini? Iya, menurun. Menurun katanya. Ada kekhawatiran pemeriksaan orang-orang yang mengkritik. Yakin banget Pak masalah kebebasan berbicara selama ini istilahnya diintervensi. Nah, kasih nilai 5 dari 10 aja dan 11 dari 100 aja di depan TV nasional tuh. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang marah. Ini beritanya nih, liatin. Nah, lagi pula Pak, ini yang ngatain presiden pembunuh perempuan aja kagak ada yang ngapa-ngapain. Jokowi pembunuh perempuan ya. Siapa yang ikut gabung-gabung di demo yang ngomong-ngomong masalah tadi. Kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja untuk menjadi penyeimbang. Penyeimbang ya. Tapi kalau oposisi tekan akhirnya nggak ada yang tahan. Masalah oposisi Pak, simple aja Pak. Kalau misalnya orang udah satu visi misi, nggak mungkin mereka akan jadi oposisi. Ya lebih baik bergabung bersatu jadi koalisi. Dan lagi pula Pak, buktinya masih ada tuh partai oposisi pemerintah saat ini. Ya partai yang dukung Bapak, si PKS itu kan. Masa sekarang udah satu visi dan misi mau jadi oposisi, kan nggak mungkin Pak. Lagi pulang nggak usah pecah belah gitulah Pak. Mereka yang memang ngerasa mau jadi oposisi ya biarin aja jadi oposisi, dan mereka yang mau gabung dengan pemerintah ya biarin aja, karena visi misinya udah sama. Itu Pak, simple. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Here. Kalau yang ini saya setuju sama Bapak. Cuma dalam pelaksanaannya, emang timnya Bapak udah bebas dan adil. Bukannya ada fatwa seperti ini ya Pak ya. Dan nih, yang ini. Berita Wajib di TPS yang ada Anies. di Madura sana, sampai dilakukan pemilu ulang. Ya ujung-ujungnya habis pemilu ulang, suaranya beda jauh. Nah, gimana tuh Pak? Belum lagi nih ada nih berita tentang serangan fajar ini.
Malu kali Pak, nuding-nuding orang, ujungnya kita juga buat hal yang sama. Terus gimana Pak? Jadi kalau buat saya sih, mending keep quiet karena kita juga melakukan hal yang sama. Betul. Saya melihat Pak, 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Iya deh, kalau menurut Bapak demokrasi kita kurang baik. Tapi jangan lupa ya, perbaiki diri sendiri juga supaya demokrasi kita berjalan jauh lebih baik lagi. Ya, daripada mengomentari memperbaiki orang lain, lebih baik memperbaiki diri sendiri. Betul apa yang dikatakan oleh Mbaknya tadi ya. 1000 pengacara yang dikeluarkan dari tim Anies Muhaimin. Dan bagaimana tanggapan daripada Yusril Izzah Mahendra, kita dengarkan ya. Kalau dari Timnas Amin kan katanya bakal menerjunkan atau mengirimkan 1000 pengacara gitu untuk menghadapi sengketa di MK. Kalau dari kalau 1000 kan nggak muat di sidang MK kan. Pakai 1000 pengacara ke MK. Ini tuh mau sidang Pak, bukan mau konser. Mana muat tempatnya 1000 orang gitu, nggak pakai akal sehat. Betul. Jadi nggak mungkin mau bawa 1000 orang, paling juga berapa, 20 orang, 20 nggak mungkin. Itu cuma paradoks, diperbola melebih-lebihkan ya, berlebihan lebay. Betul, 1000 pengacara tidak mungkin masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi karena memang terbatas kursinya ya. Jadi itu hanya semacam mengglorifikasi saja ya, hanya untuk memperbesar hiperbola saja ya, membesar-besarkan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mencari pengacara 1000 juga susah lah, tidak mungkin lah, bohong begitu ya. Sementara tim Amin menyiapkan 1000 pengacara. Bagaimana dengan komentarnya tim daripada TKN? Kita dengarkan ya. Juga sudah menyiapkan tim hukum kami, ya, tim hukum Anies yang beranggotakan 1000 orang pengacara. Nggak ada masalah sih, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami nggak ada masalah. Mau 1 juta orang pun, pengacara paling hebat di Republik ini, ataupun ngambil dari dunia internasional, ya silakan. Bagi kami sih bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya kan, yang penting adakah bukti yang akurat dan valid. Yang paling penting itu dulu. Betul ya apa yang disampaikan oleh tim TKN, bahwa bukan persoalan masalah jumlah suara, jumlah daripada pengacara, namun demikian adalah valid tidak. Bukti yang akan dibawa di persidangan itu benar-benar valid apa tidak. Kalau tidak valid ya percuma, ya hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Akhirnya gugatan itu ditolak dan ya tidak ada perubahan di dalam kontestasi Pilpres, dan Prabowo Gibran tetap akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.